kita kehadiran super agent sepak bola dan sekarang super agent sepak bola dan bola basket. Gabriel Budi Liminto. Apa kabar, Bro? Halo. Terima kasih Mas Budi sudah menjadi bintang tamu. Iya. Salah satu yang paling mungkin teman-teman tahu adalah yang dipegang Budi adalah Asnawi Mangkualam. Dia adalah pemain Indonesia yang bermain di Liga Korea, Mas. Oke. Kalau menurut saya value terbesar money is not the most important ya. Jadi kalau Kak Dipa, Kak Sulung kan kalau mungkin kita ada chemistry khusus sama pemain karena kalau sama pemain bukan hanya sekedar klien lah. Kita lebih kayak keluarga, teman ngopi, teman makan. Apa bedanya ngurus pemain yang muda sama yang udah senior? Kalau muda itu memang kita harus lebih buka pikirannya mereka ya. Karena kadang kalau muda ketika mereka naik sukses sedikit, mereka pegang uang, mereka kaget. karakternya beda. Kaget ya. Itu maksudnya kita harus maintain sebagai kakak. Kurang kita. lebih sama. Tapi kalau main senior biasanya mereka lebih matang. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita di episode 106, Mas Sulung. Gak berasa ya? Gak berasa udah 106. Kita ini udah seminggu setelah lebaran nih. Berarti target kita sampai episode ke-200. Amin. Amin. Hari ini kita kedatangan tamu dari luar kota. Biasanya dari Menarik Jakarta. ini dari Surabaya. Kita kehadiran super agent sepak bola dan sekarang super agent sepak bola dan bola basket. Gabriel Budi Liminto. Apa kabar, Bro? Halo. Terima kasih Mas Budi sudah menjadi bintang tamu. Iya. Ini unik nih. Kita pertama kali kenalan di Facebook ya. Iya, kartu basket kita. Kartu basket. Berapa tahun lalu tuh kalau boleh tahu? Pandemi ya, during COVID ya. During COVID ya. Jadi during COVID itu kita kan di rumah. Kebetulan kita dulu mungkin masa kecilnya sama-sama punya koleksi kartu basket. Di rumah kebanyakan kan kita main online kan. Yes. Facebook itu jangan salah sampai detik ini tuh masih aktif sama orang-orang yang hobi. Gua kan nggak terlalu aktif di Facebook ya. Jadi gua pengen tahu kalian terkonek itu lewat komunitas atau apa sih di Facebook? Iya, dulu ketemu di FKBI Forum Kartu Basket Indonesia. Sekarang jadi ganti Forum Kartu Bersatu Indonesia. Nah itu isinya adalah trading. Kita nggak nyebut trading lah, orang jual beli ya. Jual beli kartu basket. Kita boleh jualan, kita boleh beli di komunitas itu. Di komunitas. Saling ini aja. Saling beli di lapak yang sama. Budi pernah beli di lapak gue. Gitu. Aku sering beli di lapaknya Dipa, Bro Dipa. Dia sebagai senior. Jadi ya kan namanya pandemi ngapain kita jual beli aja iseng. Padahal gue sekarang udah setahun lebih akhirnya nggak jualan, beli mulu, keluar duit mulu yang ada. Akhirnya dari situ ngobrol-ngobrol baru tahu ternyata Budi adalah super agent sepak bola. Gini ya, gue sangat tertarik dengan title yang lu bilang itu, super agent. Kan berarti kalau super agent itu kan artinya dia itu punya reputasi yang bagus. Kemudian dia juga megangnya tuh pemain-pemain bola yang bagus. Bener gak? Betul, setuju. Jadi Budi itu kan yang gue baru sadar adalah gue udah browsing gitu. Ternyata Budi dalam setahun memegang 30 sampai 40 pemain klien lah kita sebutnya klien di Indonesia. Luar biasa ya. Lah kita aja megang cuma berapa? Belasan kan. Itu aja kepala kita juga udah nyudutan. Salah satu yang paling mungkin teman-teman tahu adalah yang dipegang Budi adalah Asnawi Mangkualam. Dia adalah pemain Indonesia yang bermain di Liga Korea, Mas. Liga Korea divisi 2 sekarang klub apa? Jeongnam Dragons. Nah, gue suruh sebut namanya suka lupa mulu. Jeongnam Dragons. Posisi berapa tuh? Dia di K2 termasuk tim kuat, punya historik. Dia pernah juara FA Cup, lalu main Asia Champions League juga 2 tahun lalu. Dan sekarang mereka punya target untuk ke K1, ke top division Korea. Paling nggak buat karir Asnawi juga akan bagus sih. Betul. Jadi Budi ini yang kayaknya kalau nyari cerita Budi tuh banyak di YouTube orang lain. Budi mulai tahun 2011 ya kalau nggak salah ya. Aku start karir 2010-2011. Kita sekarang nyebutin ini aja. Siapa aja yang sekarang gue nggak tahu nih. Kalau kita kan 10 nyuruh nyebutinnya masih inget ya. Suruh nyebutin 30-40 gue nggak yakin dia inget nih. Yang paling gede aja deh siapa kira-kira siapa aja pemain bola yang masih lo pegang? Yang Asnawi tadi udah kita sebut. Asnawi, Ilyas Spasojevic karena bersama dengan Spaso 10-12 tahun. Dia masih main di timnas Indonesia. Dia timnas Indonesia, dia top skor Liga 1. Dia top skor sepanjang masa Liga 1 Indonesia. Dia orang Serbia Montenegro, timnas Yugoslavia junior, lalu dia
naturalisasi pemain Indonesia. Lalu ada Ryuji Utomo, lalu yang sempat ke Liga Thailand, Liga Malaysia. Lalu ada Coach Teko, juara Bali United. Terus ada Abraham Graita, pemain basket di Liga Jepang. Lalu ada Goran Gancev juga. Dan kalau menurut saya value terbesar money is not the most important ya. Jadi kalau Kak Dipa, Kak Sulung kan kalau mungkin kita ada chemistry khusus sama pemain karena kalau sama pemain bukan hanya sekedar klien lah. Kita lebih kayak keluarga, teman ngopi, teman makan gitu. Nah, Bud, gue pengen nanya ya. Awal misalkan lu menemukan maksudnya talent di sepak bola scouting itu gimana caranya sih? Maksudnya lu yang deketin mereka, kamu yang deketin mereka, atau kamu yang di-approach? Prosesnya seperti apa sih? Ini kalau kita nontonin filmnya, kalau dia nonton pertandingan kali ya. Kayak gimana sih? Penasaran gue. Jadi kalau pertama start karir, jadi ya semua ini juga wah siapa ini masih muda, masih kecil. Terus juga pertama tentu ya kita agent harus approach ya. Apalagi kalau start karir nggak ada nama, terus nggak ada klien besar. Coba diingat-ingat waktu pertama kali gimana tuh? Pertama kali scouting dapat surat tugas mantau di A-League Australia, kasta tertinggi Australia. Jadi saya di sana stay sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan. Nontonin pertandingan. Jadi di Perth nonton pertandingan, di Melbourne, di Sydney nonton pertandingan, approach. Terus habis itu dari mantau kan kita bisa tahu, kita harus lihat pemain dari apa, dari pemain dan pelatih kita harus tahu karakternya, komitmennya sama kompetensi. Karena kalau kompetensi banyak pemain pelatih bagus kompeten, tapi kalau nggak ada karakter sama komitmen ya bullshit itu ya. Gimana kamu ngelihat karakter dari pemain itu dapat lihat dari mana? Satu kan waktu kita lihat latihan, kita harus approach ya. Maksudnya berarti yang didatangin bukan cuma pertandingan, latihan. Latihan kita juga harus lihat. Latihan lalu kita lihat anaknya disiplin, follow the tactical strategis atau enggak. Terus habis itu kan kita bisa approach, kita ajak ketemu atau apa. Tapi kita harus respect apakah pemain ini terikat kontrak dengan manajemen agensi, terikat kontrak dengan klub sampai siapa, kita lakukan pendekatan. Kalau memang mereka ada agensi atau manajer, kita harus kerjasama. Cuma kalau mereka memang lagi free agent, ya kita bisa explore option yang. Kalau manajemen agensi itu maksudnya seperti apa? Jadi bagi hasil bukan? Ya, jadi maksudnya kan misalnya dia lagi dipegang agent siapa dari UK atau dari South America, dari Australia, jadi kita harus kerjasama kan. Jadi mereka tuh kayak mother agensinya dia kayak gitu ya. Betul. Ini kayak lu punya agensi di luar kayak buat pemain lo ya Mas ya. Benar. Jadi kita kan harus lihat kan dari sana kita misal ngobrol, kita lihat latihan pertandingan kan kita bisa tahu dari karakternya pemain ini gimana. Tapi penting juga kita harus tahu reference ya. Referensi tentang pemain pelatih gimana. Waktu kemarin datang ke A-League ya, berarti kan punya tugas untuk mendatangkan pemain dari Australia ke Indonesia. Yes. Kita sama-sama tahu Liga Australia dan Liga Indonesia nggak usah pakai ini, pasti Liga Australia masih jauh lebih baik dari Indonesia. Apa yang dibawa? Kenapa dia harus mau pindah ke Indonesia waktu itu? Karena waktu itu ada kuota pemain asing. Iya, kuota pemain asing 13 1 Asia atau Australia. Kenapa waktu itu saya mantau Australia? Karena dari research dari semua kalau orang Australia banyak yang mix ya. Jadi mereka dari Europe, Eastern Europe, tapi mereka masuk kuota Asia. Dan kenapa waktu itu saya ke sana dan saya lihat juga untuk kuota Asia harusnya Australia juga one of the best Asia country in football ya. Jadi di Indonesia pakai mereka tuh masuknya jatahnya kuota Asia. Tapi maksudnya gini loh. Mereka kan datang ke Indonesia harus ada ketertarikan kan? Gimana meyakinkannya? Tapi memang ya kita nggak bisa bohong ya, memang apa yang pertama membuat pemain tertarik adalah it's all about kontrak. Kontrak. Jadi ya mungkin kalau tim dengan budget tim di Asia Tenggara dengan budget yang nggak bisa match dengan Australia, Jepang, Korea atau Eropa, ya kita harus bawa pemain yang grade-nya bukan grade yang memang benar-benar timnas atau apa. Jadi kita harus bisa lihat pemain muda atau pemain yang sudah usia yang mau coba tantangan. Jadi seni menemukan talentnya bagus dan cocokin budgetnya itu yang ini menarik banget loh, menarik banget di kamu. Ini episode yang sangat amat menarik. Jadi misalkan kamu kan scouting misalnya di Australia, terus kamu ke sana itu sudah ada gambaran kira-kira budget yang kamu tawarin ke mereka itu berapa itu ada. Sudah ada. Kamu tahu gambaran ada budget itu dari mana? Dari explore discuss dengan klub
di Indonesia dan di Asia ini. Jadi klub di Indonesia juga udah diajak ngobrol dulu. Dan mereka sudah ngasih tahu ancar-ancar adalah sekian kayak gitu. Yes, betul. Jadi dia kesana nggak dengan tangan kosong. Udah ada. Harus riset juga. Jadi kita dari sini kita juga lihat pertandingan dari online dulu. Kira-kira sasaran tembak mana kita baru berangkat. Kalau akhirnya terjadi pemain di Australia ada yang berminat kan? Tawar-tawarannya adalah terjadi antara siapa dan siapa? Kita bisa jadi jembatannya klub atau pemain. Kalau dalam kasus pertama kali waktu itu I represent the player. Berarti Budi merepresentasikan pemain nego dengan klub di Indonesia. Yes. Gitu. Oke. Itu biasa berapa lama sih negonya? Sampai deal ya. Sampai deal ya, cuma ada yang bisa cuma perlu 30 menit deal, bisa ada yang negonya sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Paling lama berapa lama? Paling lama pernah yang datangkan Didier Sokora. Didier Sokora ini lumayan mantan lama. pemain di Liga Inggris, Mas. Oke. Di Sevilla waktu itu agak bukan kesulitan ya, tantangannya karena dia kapten timnas, dia caps terbanyak, kaptennya Drogba, main 4 kali Piala Dunia, bawa ke waktu itu Indonesia kita punya spot pemain dunia ya. Jadi ada budget terpisah. Cuma dia tinggal di Abidjan, Ivory Coast. Terus habis itu dia sering ke France, ke Belgium, jadi time difference-nya, terus aku di Asia, terus habis itu juga mau ngasih offernya juga dia lumayan cross check. Tapi ya untungnya puji Tuhan ternyata datang juga humble dan enggak terlalu rewel juga dia. Kalau harga tuh dirilis ya, kalau kita kalau di luar negeri Mas, kalau di Inggris semua tuh harga tuh kita bisa dengan lihat jadi nggak perlu ibaratnya kita harganya Adinia Wirasti berapa tuh kita kan harus tahu dulu. Kalau di sana dengan mudah browsing. Kalau di Indonesia kan di Indonesia kita masih tertutup. Di memang Indonesia sistemnya seperti itu ya. Dan Asia sih. Sistemnya masih tertutup. Budaya Asia kita undisclosed fee namanya. Undisclosed fee. Jadi, tapi kalau itu tertutup ya, secara ini sama nggak? Misalnya kan yang gue tahu ya, kalau di nego tuh kan bukan cuman gaji, fasilitas. Terus main berapa kali dapat lagi, add on, golin berapa kali ada tambahan lagi. Iya, personal. Kayak gitu juga. Iya, itu semua tercantum di kontrak. Tercantum di kontrak, cuma memang ya kita budaya timur ya, memang masih misal ada taken press conference apa semua, kita memang ada instruksi juga dari klub dan bagian di kontrak kita tidak boleh membicarakan di depan publik. Cuma ya memang untuk durasi apa aku berusaha terbuka karena memang ya durasi itu maksudnya durasi kontraknya gimana, lalu untuk apa namanya targetnya seperti apa, itu kita berusaha mengkomunikasikan satu supaya untuk memacu pemainnya sendiri. Buat gue mau nanya, kalau di klub di sini ya kontraknya itu adalah kontrak klub dengan pemain atau sama kamu sebagai agent mereka? Basically kita hampir sama sih, mesti kayak apa manajemen artis dan manajemen komika. Jadi kita kan ada kontrak dengan talent, nanti juga ada kontrak antara talent dengan company which is itu klub. Jadi berarti kalau sama klub itu kita bilang company itu adalah antara company dengan talent, kamu gak ikutan di sana. Kita sebagai witness. Saksi. Sama ya. Jadi kamu ada kontrak dengan talent ya kan. Kemudian dari sana talent akan kontrak dengan klub, tapi kamu sebagai saksi ya. Yes. Kita berpegangan sama kontrak dengan talent berarti kan. Itu di sana. Benar. Kalau sistem sama lah pasti transfer sama ya, diterima oleh sama pemain. Agent itu baru ditransfer oleh pemain kan? Nah kalau boleh tanya nih kalau boleh tanya, biasanya dari pemain kirim ke kamu berapa lama? Tergantung ya, karena depends on pemain juga kan, itu kan. Tapi kalau aku lebih fleksibel sih, kalau misal paling cepat berapa? Paling cepat bisa berapa menit langsung ditransfer. Paling lama ya molor ya pernah. Masih ada kebutuhan apa ya kita. Kamu suka nagih atau kamu reminder, friendly reminder apa udah yang udah diem aja wes kapan transfer ya wes ora apa-apa. Ya lebih nyantai sih, cuma aku selalu kayak edukatif ke pemain lah, maksudnya kayak kalau dalam profesional nggak lebih nggak kurang. Berarti dia rutin ngecek rekening dia. 12 tahun berkarya ya. Ini tanpa kita harus nyebut mainnya. Yang kabur nggak transfer ada. Oh ya ada lah beberapa ada lah. Jadi kamu udah nggak nagih lagi udah gitu. Pemain ya klub ada lah. Udah blacklist aja udah selesai gitu ya. Udah kan susah ditagih kalau udah kayak gitu. Risiko lah. Iya. Cuma kan dari sana kan kita tahu kalau misal apa namanya karakter orang gimana ya.
Tapi people come and go lah. Dari 12 tahun itu kan dia ada pemain, ada pelatih. Apa bedanya antara pemain dan pelatih? Iya. Basically kalau kontrak hampir sama ya. Cuma mungkin kalau pelatih itu termasuk salah satu job paling sulit di dunia olahraga. Karena sebagai pelatih kepala, kamu handle asisten pelatih ada 5, handle fisioterapis, handle dokter. Itu di bawahnya pelatih semua. Di bawahnya pelatih. Lalu kamu ada pemain satu tim bisa sampai 30 orang. Ada pemain nasional, ada pemain asing, ada pemain bintang, ada pemain muda dari berbagai negara. Lalu spot jobmu cuma satu pelatih kepala. Kamu ada target, begitu nggak perform, ancaman pemecatan. Kalau dipecat sudah banyak. Kalau dipecat tuh semua satu tim. Enggak. Jadi kamu kalau biasanya ya head coach take responsible. Terus setelah kamu mau dipecat, yang antri pekerjaanmu sebagai pelatih kepala banyak. Kalau yang klausul pemecatan itu ada di kontrak? Ada, termination kontrak. Sama kayak kita kontrak kerja. Ya mungkin hampir sama sih harusnya. Ya. Tadi kan di offline Budi tuh sempat bilang kalau di Asia ya, agent tuh kontrak cuma 2 tahun, cuma boleh sama pemain. Resminya 2 tahun maksimal. Maksimal bisa berpanjang. Tapi pemain kontrak sama klub bisa lebih dari 2 tahun kan? Bisa. Kalau misal di sepak bola maksimal mostly 5 tahun, kalau basket 4 tahun. Kecuali kejadian di Chelsea Modric yang sampai 9 tahun ya. 9 dengan klausul penyicilan. Nah, kalau kayak gitu kondisinya, misal nggak usah panjang-panjang deh, pemainnya kontrak 3 tahun, sementara Budi 2 tahun, berarti kan putus di tengah jalan. Itu gimana? Berarti ya udah putus di tengah jalan. Iya, enggak kan misalnya. Kalau dia nggak mau perpanjang maksudnya. Kalau misal nggak mau perpanjang ya that's it. Cuma biasanya kalau aku sama pemain, sama pelatih ya memang kita ada hubungan lebih dari sekedar pekerjaan ya. Jadi ya kayak misalnya Spaso, Goran Gancev, kita kerjasama udah 10-12 tahun. Mulai datang sini, pindah ke dari Indonesia ke Malaysia, Goran ke Bahrain sampai jadi pelatih, Adison Alves juga ke Thailand sampai jadi pelatih. Jadi ya the signature is meaningful. The signature meaningful, tapi perkataan kita lebih berharga daripada tanda tangan itu. Berarti nggak cuma sekadar hitam di atas putih. Iya, jadi gentleman agreement is more valuable than the signature. Nah terus gini, maksudnya kalau kan udah proses kan, lu udah deal nih, kamu udah deal nih satu project apa sekarang udah deal lah, jadi si pemainnya udah masuk ke klub itu. Setelah itu udah selesai atau kamu masih terus maintain dalam arti memaintain hubungan dengan klub dan pemain, gimana caranya kamu tetap memaintain itu? Jangan lupa latihan ya, jangan lupa kayak gitu. Terus misalkan untuk pemainnya Anda nggak lansam, dia bayar per bulan. Berarti salah satu tugas sebagai agent itu adalah merimain klub itu untuk transfernya on time kayak gitu ya? Kalau basically kalau setelah deal apa semua tetap kita harus ada untuk pemain dan untuk klub itu sendiri, karena kan juga situasional sekali ya. Misal pemain cedera, lalu misal pemain dispute sama rekan atau sama pelatih. Jadi mostly biasanya kalau ada beberapa agent setelah deal apa menghilang. Cuma kalau itu kan bakal menjadi cuma short term bisnis aja. Udah deal doang, udah selesai. Cuma kan supaya hubungan baik ya kita harus long term bisnis dong. Jadi ada di sisinya pemain waktu mereka cedera, waktu mereka sulit. Soalnya kalau ketika pemain cedera itu pasti kalau mereka jadi bintang semua deket sama dia. Tapi ketika cedera semua hilang. Oke gitu ya. Iya pasti, karena kan ya sama kalau misal dari talent artis atau apa, ketika jaya kan semuanya kayak madu men. Cuma ketika jatuh kan ya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada dispute sama pelatih, ada cedera, kita harus tetap mendampingi. Lalu misal ada kayak masalah, isu, ya kita tetap harus ada supaya jembatan di tengah antara klub dan pemain itu. Kamu ada tim nggak ngerjain ini atau kamu sendiri? Ada tim juga, tapi mostly ya itu kayak yang tadi kita bilang di offline. Mostly kayak talent, pemain, pelatih lebih prefer kalau langsung kita yang handle. Karena itu kan kita bisnis people oriented ya kita ya. Not only the number. Berarti kamu harus standby kalau ada apa-apa kamu harus terbang ke Jakarta atau kemana-mana kayak gitu. Harus siap ya. Iya harus siap loh. Iya loh. Karena mereka semua lihat dia bukan timnya dia. Iya kan? Iya. Jadi begitu dipanggil Kodipa langsung standby. Yang gue mau pengen nanya itu ya, bagaimana kamu bisa memanage, bisa mengatur waktu kamu itu untuk menghandle sekitar 30 talent itu dengan problematik dengan ini yang beda-beda. Apalagi pemainnya seluruh Indonesia kan. Nah itu gimana caranya sih? Ya itu mau belajar gue. Harus sacrifice waktu ya.
waktu, terus kita juga harus ada fokus. Jadi ya memang kalau ngerjain bisnis ini bisnis people kan gitu ya. Ya jadi memang harus fokus di sini. Jadi kalau misalnya nyabang mau usaha yang lain ya gak mungkin tetap, ya tetap kita harus set fokusnya kita di sini ya. Karena memang kalau people bisnis kan beda, orang sama barang kan beda. Kalau barang lu tinggal organize harga apa selesai. Kalau orang kan kita ada perasaan ya. Pemain, pelatih, klub kan ada perasaan. Kalau kita cuma asal bicara value ya habis gitu. Oke. Berarti ya kamu harus standby tiap saat, tiba-tiba kamu harus panggil ke Surabaya, kemana ke Jakarta, kemana kamu harus siap. Di mana pemain kamu tuh talent kamu kayak berdomisili kayak gitu. Termasuk kayak ini kayak kita orang tua punya anaknya ngapa-ngapain di sekolah ini, kalau pemain lo berbikin masalah itu juga ikutan ya? Iya ikutan juga. Kan? Ada beberapa case juga. Misalnya dia ya berantem gitu, bikin onar, lo harus datang. Harus datang menjembatani. Okay. Kalau kejadian contoh misalnya gini deh. Kan kalau gua nggak tahu detailnya. Kalau kontrak 3 tahun itu pertama dari segi gaji per bulan, per tahun atau per itu kita based on negotiation sih kita. Oh jadi nggak beda-beda ya, tiap orang beda-beda. Kontrak 3 tahun ada yang 3 tahun dibayar di depan ada? Kalau langsung ya jarang lah. Jarang. Setahun sekali ada. Ada. Tapi yang sebulan sekali juga ada ya. Ada. Nah kalau yang gue tahu ya, kalau di luar negeri ya mas, misalnya dia kontrak 3 tahun, 2 tahun di cut, sisa setahunnya kalau nggak salah tetap harus dibayar kan? Kalau di Asia sama nggak? Kalau di Asia ya kita harus based on FIFA rules juga. Jadi ada namanya kontrak itu hanya bisa berakhir oleh durasi waktu atau kita ada mutual agreement. Mutual agreement kita mau dapat semua tapi dicicil atau kita mau kompensasi berapa bulan gaji. Itu sifatnya kita negosiasi di meja kotak kayak gini. Pada saat awal atau pada saat mau pemutusan? During termination sih. Jadi sebelum sampai ada termination kita juga harus sudah bergerak. Karena kan bisa aja kontrak 5 tahun, 2 tahun ternyata nggak puas. Sebenarnya sisanya cukup panjang 3 tahun. Itu dibayar kayak itu sisanya. Kita bisa negosiasi sih itu. Kita misalnya kita bisa sacrifice berapa lama gaji. Kita bisa misalnya kita minta full tapi dicicil juga bisa. Iya karena di luar negeri juga ada sih konsep yang pemain yang berbaik hati untuk udahlah nggak usah dibayar, gue cabut aja. Gitu ada juga yang begitu. Supaya dia bisa langsung fokus ke tim baru. Iya. Dengan bayaran lebih besar kayak gitu kan. Kecuali dia karena di bedanya di Indonesia sama di luar mas. Kalau di luar negeri itu dikenal dengan ibaratnya ya beli pemain kan. Sementara kan di Indonesia tuh nggak ada konsep beli pemain, nunggu kontraknya habis baru ya. Iya, most likely kalau di Asia sih seperti itu. Free player cuma juga ada beberapa case yang free player itu maksudnya gimana? Free player kontraknya habis lalu kita kontrak di tim baru. Misalnya kontraknya 2 tahun nunggu habis dulu. Oke. Atau kontraknya 5 tahun nunggu 5 tahun dulu, bukan berarti atau tengah-tengah dia ngomong baik-baik. Jadi tergantung ya, karena di kontrak kan sifatnya ada banyak klausul ya. Ada yang bisa misalnya peminjaman di luar negeri secara gratis untuk increase pemain ini nanti setelah bagus di luar negeri pulang bawa dampak untuk klubnya. Untuk kepentingan yang besar. Lalu ada juga yang ada FIFA Bosman Rules. Jadi 6 bulan sebelum kontrak habis bisa ngobrol komunikasi ke tim lain. Ini mungkin hal kecil yang orang nggak terlalu itu ya. Aku pengen tahu aja. Kalau kontrak nih klub sama pemain itu berapa lembar sih, berapa tebal sih kontraknya? Ada yang 25 tebal, 30, ada yang cuma 6 lembar ya ada. Oh ada juga. Ada 30 lembar di penutup. Fontnya berapa lagi tuh? Lu kalau kayak gitu Budi juga didampingin sama lawyer juga apa enggak? Ada legal juga. Ada legal juga. Karena dari pihak klub pasti ada legal juga. Dari kamu juga ada ya. Untuk membentengi hal-hal yang ya kontrak-kontrak yang kadang-kadang pengen buru-buru tapi sebenarnya harus dilihat benar-benar kan. Nah ini gue pengen nanya nih. Apa yang membuat Budi itu pengen jadi agent bola sama basket sih awal mulanya? Awal mulanya aku dulu main basket sama main bola, main futsal ya. Cuma cedera ligamen putus, terus cuma itu pas lagi apa cederanya? Pas lagi main maksudnya basket. main biasa apa main biasa latihan doang. Cederanya main biasa lagi ya, bukan lagi pertandingan. Cuma memang dari awal ngelihat aku anak 90-an ya. Waktu itu Liga Italia, NBA itu kan koran semua ya. Koran, baca tabloid. Wah, ini biasanya yang disorot kan pemainnya, pemain atau pelatihnya. Cuma kan di sana kan kita berpikir loh, biasanya kan kalau press conference apa kan didampingi manajernya. Itu maksudnya aku juga
cross check, wah menarik juga kalau bisa kerja di sport industri ya. Tapi karena kan kalau jadi pemain sudah mentok. Jadi gimana nih caranya? Terus baca-baca, wow ternyata keren juga. Umur berapa waktu itu pas mikir itu? Mikir itu SMA kuliah gitu mungkin ya. Visioner juga ya. Visioner loh. Blueprintnya jelas loh itu. SMA kuliah terus habis itu wow keren juga nih ternyata dibalik misal pemain bisa sukses ya. Kan ada pemain digadang-gadang jadi wonderkid, best talent tapi akhirnya cuma kan ada juga wow karirnya sangat stabil. Del Piero dulu terus itu kan maksudnya wow dibalik pemain ini Zlatan Ibrahimovic ternyata ada di belakang layar yang bisa push pemain ini atau jadi saudara pemain ini sampai karirnya bisa maksimal. Dan menarik juga terus habis itu mulai research terus sambil kuliah di marketing di Petra ya. Petra marketing terus ngambil sertifikasi brand communication. Terus orang tua juga ada usaha, cuma wah passionnya kok di sini ya. Cuma kan sekali lagi kita dihadapkan pekerjaan Jadi si agent ini kerjaan pertama setelah lulus langsung itu nggak? Iya setelah lulus. Enggak, maksudnya kan kadang ada orang kerja apa dulu, kerja di bank gitu enggak langsung. Sempat bantu-bantu orang tua, cuma pekerjaan pertama ya agensi ini. Orang tua benar-benar membolehkan berarti. Ya pertama kali kan juga namanya pekerjaan yang masih awam ya. Apa itu agent bola ya? Terus dari situ ya puji Tuhan step by step ada progres ya. Oke lah bisa jalan. Jadi waktu memutuskan pengen jadi agent langsung ngambil sertifikasi? Waktu itu ada kayak workshop ya. FIFA workshop waktu itu 2010 di PSSI. Waktu itu di PSSI di PT Liga. Kayak kamu ikut terus habis itu aku bayar nggak? Iya, cuma bayar kan, lah ya. Cuma kan aku kan di bawah agensinya Pak Eko Spekti Indo Bola Mandiri. Puji Tuhan kasih kepercayaan. Ya terus habis itu ya scouting pemain, deal pertama, start pertama kerja 2010, lulus juga 2010. Terus deal pertama 2011. Oke, itu tadi pas ngambil workshop berapa lama periodenya? Periode berapa minggu itu? Ngapain aja sih yang diajarin? Belajar. Ini biar yang lain tahu, siapa tahu buat jadi ada penerus Budi nih. Itu belajar FIFA Transfer Regulation. Terus ya belajar case by case-nya di sana. Yang ngajarin berarti dari FIFA langsung ya? Waktu itu orang asing yang ngajarin. Terus habis itu dari sana scouting. Tapi nunggu deal pertama ya cukup lama sih. Ya kan itu yang tadi aku bilang kan. Talent pertama kamu siapa? Talent pertamaku Michael Kwiatkowski, pemain Australia Macedonia mix untuk itu kota kelahiran. Itu yang dapat dari Elik itu tadi berarti. Ya, tapi waktu itu dia main di Eropa, aku dapat referensi dari orang Melbourne. Untuk Persebaya Surabaya kompetisi LPI 2011. Berarti Budi datangin langsung ke Eropa waktu itu ya? Waktu itu ya Eropa, dia main Macedonia Super League, dia pulang ke Australia, dari Australia datang ke Surabaya Persebaya. Waktu itu ya untuk Persebaya, terus ada Andrea Jukic yang tak pantau langsung di Perth Glory untuk Bogoraya waktu itu. Bud, itu kan kamu masih baru ya. Kalau kamu boleh bagi tips nih ke teman-teman ya nanti kalau pengen jadi agent. Apa yang membuat si pemain pertama yang siapa namanya tadi? Michael Kwiatkowski. Dia itu. Kemarin gue baca kok karena depan Michael CV ya. Apa yang bikin Michael C itu percaya sama kamu? Kamu kan masih rookie. Masih rookie. Iya. Approach-nya ya lumayan sulit sih. Cuma waktu itu memang dia lagi off season dan nggak punya agent. Ada agentnya juga dari Melbourne. Kita bertemu dan waktu itu kontak sama Michael. Waktu itu menarik karena dia melihat kayak animo di sepak bola Indonesia besar dan di Persebaya kan Persebaya Surabaya bonek lalu supporter full, lalu dia juga Eropa Timur. Jadi kiblatnya juga passionnya juga sama tingginya. Lalu kota Surabaya juga bagus juga kan, maksudnya ada resto bagus, kopi bagus. Itu buat mereka jadi pertimbangan juga ya. Itu kandang lu pertama di Surabaya ya. Jadi kota pertama, kota kelahiran harus tembus di situ dulu ya. Iya, betul. Iya kan harus nembusinnya di Surabaya dulu dong. Tapi as an agent kita harus netral. Jadi resto bagus, kafe bagus itu penting juga. Penting juga karena kalau memang sebagai pemain profesional kan setelah latihan pertandingan kan mereka harus juga makan bagus, kopi bagus, dan untuk adaptasi lebih bagus juga untuk mereka kan. It's maksudnya faktor besar juga itu untuk untuk
seorang pemain atau pelatih profesional decide main di tim mana. Sekarang pemain kamu tersebar di mana aja? Pemain tersebar di Korea, Jepang, Indonesia. Terus ya di Indonesia ada di mana? Bali United. Ada Bali United, ada di Persebaya, ada di PSM Makassar yang baru juara kemarin. Terus, Jakarta ada nggak? Jakarta ada. 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 Jakarta dulu aku bawa Marco Simic, Rudi Utomo, sekarang juga ada. Kan di PSM berarti ada yang dipegang. Siapa yang di PSM? Di PSM aku ada 3 yang lagi naik daun. Ramadan Sananta, striker muda 20 tahun tapi jadi top skor lokal di PSM Makassar, top skor pemain lokal di Liga Indonesia. Nah, PSM ini kan baru juara, Mas. Biasanya kalau juara kan dapat bonus ya. Dapat bonus. Agentnya kecipratan nggak? Agent nggak dapat bonus. Nggak dapat ya? Nggak dapat. Ya, soalnya kalau aku beranggapan bonus ya memang jeripayanya pemain lah. Itu jadi di biasanya PSM, pemain ada kebesaran hati itu bagi nggak ke agentnya? Ada yang ada nggak? Ada. Jarang lah kalau bonus, jarang. Jarang. Kalau contoh di PSM kan barusan juara ada 3 kan, ada Ramadan Sananta, Brand Cesar sama Talentoke. Untuk bonus ya memang haknya mereka lah, mereka yang cari di lapangan. Jadi jangan berharap. Jangan berharap. Coba mungkin ke depan mungkin kan namanya kontrak kita bisa kasih add-on dong. Kecuali terjadi di kontrak ya. Misalnya di kontrak ditulis kalau misalnya juara dapat sekian itu berhak dapat dong. Berhak dapat kan. Oke. Nah, si pemain bola ini kan nggak cuma main bola ya, Mas ya. Pasti ada pemain kalau udah terkenal ada brandingnya, endorsement, brand ambassador lah brand contohnya ya kan. Itu lu pegang juga gak sih? Beberapa pegang karena kan juga kalau sebagai atlet profesional terutama kalau di Asia Indonesia itu kan mereka punya follower yang masif juga. Cukup masif. Jadi itu penting itu kan. Penting juga. Jadi itu mungkin jadi daya tarik brand. Aku beberapa kali juga bantu atlet-atlet kayak Asnawi di PUBG. Terus habis itu juga di Asnawi di Mills, Ramadan Sananta di NKAI. Terus juga Rudi Utomo di Ortus, Marco Simic di Specs. Berarti sebenarnya dibantuin juga ya. Kecuali dia mau sendiri. Iya, cuma kita kan memang harus edukatif ke pemain. Kalau sekarang mereka ini juga jadi atensi publik ya. Jadi mereka harus aware. Cuma kan namanya transisi dari sebelum industri sama industri ya kita harus tetap kasih edukasi. Cuma aku juga selalu mengingatkan untuk brand-brand yang dipilih juga harus yang memang benar-benar cocok sama enggak berbenturan dengan sponsorship klub. Tapi memang banyak kan sebenarnya kayak misalnya di luar negeri juga banyak kan yang bola sepatunya dia apa tapi jersinya apa tapi kan itu memang mau nggak mau kalau kayak gitu mau kan. Nggak mau kalau misal sport apparel harusnya bisa. Cuma kalau misal sponsor utama klub, mayor sponsor ya kita nggak boleh ngambil yang oposisi. Kalau kayak gitu nggak bisa ya berarti ya. Nggak bisa karena juga kan pendapatan terbesar klubnya kan juga dari sponsor utamanya ini. Jadi nggak boleh head to head lah ya. Nggak boleh head to head. Kalau kita ngambil head to head ya itu sudah satu menyalahi kontrak, kedua kita juga mematikan sandang pangannya pemain sendiri. Iya. Ini pemain paling senior umur berapa yang dipegang? Paling senior tapi masih Marco sangat Simic bagus dan top score Ilyas Basoyevic. 30. Dia seusia dengan saya, kelahiran 87. 35, 36 tapi dia masih pencetak gol terbanyak Liga 1. Paling muda ada talent baru timnas junior yang di U20 ada ya. Cuma memang kalau basically dari asosiasi dunia FIFA sama FIBA itu ada peraturan kita nggak bisa sign kayak under 18 kita nggak boleh. Itu harus ada pendampingan orang tua. Boleh tapi ada orang tua atau gitu. Fitness orang tua, persetujuan orang tua. Terus ada proyeknya yang jelas. Iya. Termasuk di Eropa juga gitu berarti. Eropa juga gitu sekarang. Nah, kalau pemain bola idealnya itu ya, golden age mereka itu sampai umur berapa sih? Kalau generally golden age 30 kalau di Eropa ya. 27 sampai 31. Generally ya, cuma kan kalau di Indonesia kayaknya 35 masih golden age. 40 masih bisa nggak sih main? Itu tergantung sih, itu kan secara generally. Cuma setiap pemain
sekali lagi pemain matangnya umur berapa berbeda dan pemain yang bisa jaga kondisi ini yang sulit. Ketika pemain bisa jaga kondisi stabil, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, di sini Zlatan gitu kan. Zlatan Ibrahimovic, di sini pemainku Spaso konsisten, dia selalu jadi cetak gol selalu double digit, selalu jadi pencetak gol terbanyak klub, pencetak gol terbanyak liga. Itu membuktikan kalau pemain muda harus mengikuti gaya hidup mereka, makan dijaga, tidur dijaga, recovery dijaga. Itu yang penting sih. That's why kenapa pemain Golden Age waktu itu 31, tapi sampai umur 35 40 mereka bisa survive, bisa 40 masih bisa main juga. Masih bisa main itu karena satu ya, terutama dari gaya hidup. Di Indonesia masih ada kayaknya 40 lebih main ya? Ada masih ya. Di luar negeri kalau selain Zlatan kayaknya masih ada deh. Zlatan 41 main ya. Terus lalu Ronaldo, Messi, Ronaldo kelahiran 85, Messi 87, kelahiran 87. Dengan standar level dunia, gaya hidupnya mereka sudah build different sih. Dulu Kobe Bryant juga punya bahkan di basket sampai segitu umur Jordan sama Kobe dia bisa jaga kondisi. LeBron James juga kan sekarang udah 38 kalau nggak salah ya. But I'm not a big fan of him. Apa bedanya ngurus pemain yang muda sama yang udah senior? Karena kita juga ngurus talent ada bedanya nih. Kalau muda itu memang kita harus lebih buka pikirannya mereka ya. Karena kadang kalau muda ketika mereka naik sukses sedikit, mereka pegang uang, mereka kaget. karakternya beda. Kaget ya. Itu maksudnya kita harus maintain sebagai kakak. Kurang lebih sama. Iya, kurang lebih sama. Karena juga ya maksudnya ketika lu sukses semuanya ada men. Cuma kalau ketika lu turun struggling, kamu harus latih proses. Tapi kalau main senior biasanya mereka lebih matang. Lebih matang, mereka lebih bisa mengukur ya. Kira-kira maksimalnya gimana, minimalnya terus gimana. Penghasilan mereka juga mereka udah ngerti harus diapain kan gitu kan. Pindah ke Jakarta udah tahu party lagi ya. Itu langsung berubah kadang-kadang ya. Jadi beda di mentalitinya sih. Tadi kan Budi sempat bilang namanya hubungan agent tuh udah kayak keluarga ya. Lu tuh kan pasti namanya anak muda pegang duit banyak tuh kadang-kadang kaget kan. Dia kenal gaya hidup berubah lah. Biasanya ngejagainnya gimana, Bud? Biasanya kalau ngejagain ya kita harus melibatkan teammate yang bagus ya. Di sana itu kan ada environmentnya harus bagus. Satu, dua, kita harus ingatkan kalau memang sekarang kamu lagi di atas. Cuma aku encourage mereka, ini bukan tujuan akhir. Maksudnya lu mau achieve lebih besar nggak? Lu mau achieve prestasi yang lebih tinggi nggak? Kita harus ingatkan karena kalau lu sudah mentok di sini, ya habis lu. Maksudnya lu cuma jadi cuma ya kita harus ingatkan satu targetnya mereka maksimalnya gimana. Dua ya kita harus kasih environment yang bagus. Apalagi kadang baru juara, baru dapat MVP top score, kadang kalau nggak dijagain kan kayak di atas angin kan. Dan itu juga kita harus kalau main muda kita melibatkan keluarganya. Sosok orang tua penting ya. Karena juga in the end family come first kan. Iya. Kalau main muda kita harus tetap melibatkan orang tua dan keluarganya. Kalau pemain udah senior ya, ini kan akhirnya ujungnya ke pensiun ya. Kalau pemain basket adalah yang udah jadi YouTubers juga kan ya. Kalau pemain bola udah ada pengalaman nggak yang ujung-ujungnya mau masuk ke dunia entertainment atau ganti banting setir kemana? Banting setir mostly ya itu transisi periode paling sulit sih untuk atlet profesional karena mereka bisa dapat kayak poster syndrome ya. Mereka kan udah di atas, lama, exposure ke mereka prestasi bagus, salary bagus, tapi ketika pensiun hilang semua. Ya itu kita harus advise sih. Satu, lu mau tetap berkarir di dunia bola ini enggak switch jadi pelatih paling biasa switch jadi pelatih, switch jadi academy director atau mereka kalau punya investasi mereka bisa bangun lapangan, mereka bisa entrepreneur, mereka bisa bikin akademi. Dua, lu ada bisnis lain juga bisa. Tiga, kalau untuk masuk dunia entertainment, kalau atlet sepak bola agak jarang kayaknya. Jarang. Mungkin memang kayak gitu-gitu kayaknya jauh sebelum pensiun tuh udah harus dipikirin kali ya. Pemain sepak bola yang modeling juga jarang ya. Nggak ada. Ketika mereka jaya aja biasanya kita dapat iklan ABC, dapat iklan brand ambassador. Iya benar. Kayak gitu tuh, tapi lu bantu mengarahkan nggak? Misalnya umur ya tadi Spaso gitu udah 35 kan, ingat lo ya umur lu udah 35 nih. Umur fase aktifnya udah nggak lama lagi, lu akan ngapain nanti gitu. Itu lo. Kalau aku
selalu diskusi, tapi beberapa pemain kayak Spaso dia juga smart ya, dia banyak good investment di bisnis, tapi dia tetap lapar di lapangan. Win-win solution. Oke. Karena nggak semuanya ujung-ujungnya pengen jadi pelatih masalahnya, nggak semua betul, ya, nggak semua kan. Udah punya kapasitas itu. Iya kan. Nggak ujung-ujungnya begitu gitu kan. Iya. Karena beda ya, karena kan di luar pun nggak semuanya ujung-ujungnya jadi pelatih sih ya. Jadi investment juga kan. Iya benar. Bowler. Iya. Kalau kalau di luar negeri ada jadi apa namanya? Komentator tuh apa sebutannya? Pundit. Iya. Di sini enggak ada ya? Beberapa. Ada beberapa. Ada beberapa. Yang sukses. Iya, ada beberapa yang sukses karena mereka kan ya sudah tahu medan pertandingannya, sudah tahu pemainnya. Iya. Oke. Terakhir nih Bud, bedanya menghandle pemain yang berkarir di Indonesia sama di luar bedanya apa? Bedanya kalau di luar mereka harus keluar dari zona nyaman. Karena mereka jauh dari keluarga, mereka jadi pemain asing, mereka jadi representasi Indonesia. Dan diharapkan kita harus melihat bigger picture-nya. Jadi ketika mereka menimba pengalaman di sana, bermain di sana, ketika pulang ke Indonesia mereka harus bawa yang terbaik untuk negara Indonesia dan tim asalnya. Cuma kalau main di liga domestik pun juga mereka ada tantangannya sendiri. Karena ya mereka harus jadi yang terbaik di sini juga. Kalau soal kita contoh Asnawi ya, bahasa gimana? Ada tantangan nggak sih? Apalagi maksudnya kalau kita belajar bahasa Inggris mungkin kita hari-hari diajarin, tiba-tiba harus Korea gitu. Itu gimana itu? Ada pendamping. Kalau Asnawi sekarang main di Liga Korea, kita sudah 3 tahun ya sana. Itu bahasa, makanan, iklim jadi tantangan. Tapi karena dia punya mentalitasnya strong ya, dia bagus, dia bisa adaptasi bagus. Jadi di sana ada sempat dikasih translator untuk pendampingan technical club apa semua ada. Cuma untuk sehari-hari dia juga bagus karena dia juga mingle dengan teammate-nya dia, mingle dengan orang-orang sana. Jadi untuk adaptasi nggak ada masalah. Abram Graita juga di Jepang, pemain basket asli Indonesia pertama di Liga Jepang, dia adaptasi juga bagus. Jadi dia bahasa Inggris bagus, komunikasi dengan teammate bagus, pelatihnya orang asing komunikasi bagus. Untuk sehari-hari juga dia adaptasi bagus karena tidak ada masalah dengan makanan, cuaca dan semangat untuk terbaik pulang supaya yang maksimal untuk Indonesia. Jadi untuk mereka sekali lagi kalau pemain yang di sana tantangannya adalah beradaptasi dan berusaha yang terbaik. Itu mirip kalau kita membawa pemain ke Hollywood ibaratnya gitu lah ya. Seperti itu. Gitulah ya. Kurang lebih seperti itu. Iya. Budi, kedepannya apa yang belum lu capai sebagai agent? Ada yang lu mau kejar? Apakah megang pemain Liga Inggris gitu misalnya? Kalau aku sih lebih supaya ada pemain Indonesia yang bisa sukses di level tinggi dunia, bukan sebatas marketing aja. Jadi dicari karena prestasi juga. Itu aimnya dia. Iya, karena kadang buat ngejar followers Instagramnya doang ya. Betul, dimainin juga enggak. Itu sebel banget loh. Iya. Ya sejauh ini Asnawi paling ini kayaknya Asnawi masih ada peluang untuk jauh masih lebih tinggi lah ya. Betul. Budi, terima kasih banyak. Terima kasih waktunya, Bud. Udah dari Surabaya bisa mampir di sebelum pulang karena Budi mau pulang ke Surabaya. Iya, makanya. Thank you. Semoga siapa tahu kita bisa gue nggak tahu kolaborasinya apa nih kalau main bola. Kan nggak mungkin kita aminin dulu aja. Nggak mungkin kita ajak main film ya. Aminin dulu aja. Siapa tahu kan. Thank you. Sehat-sehat. Semakin banyak megang talent dan yang bukan masalah banyak ya. Tapi yang penting gimana caranya pemain yang lu pegang bisa semakin sukses di level yang lebih tinggi. Amin. Thank you, semoga bisa bekerja sama dan ketemu lagi di episode berikutnya ya. Thank you. Teman-teman yang udah dengar dan nonton, terima kasih udah nonton di episode 106. Terima kasih buat kru yang bertugas. Ada ini siapa aja? Ada siapa aja hari ini? Ada Sandra dan Agi, produser kita. Ada Frisco editor kita. Ada Gaung di audio. Ada Ardi di kamera. Ada Ella di art yang udah bantuin set kita nih. Udah 2 episode baru kita. Keren ini setnya gue suka. Terima kasih, kita ketemu lagi di episode 107. Terima kasih teman-teman. Thank you. Kita kehadiran Andi Istiono. Apa kabar Andi? Baik, terima kasih sudah hadir Andi. Terima kasih sudah diundang ke sini. Kamu udah berapa lama jadi manajer Komika? Sebenarnya kalau
hitungan dari pertama kali dijeblosin sih 2014 akhir Mas. Oke, lu kan bilang dijeblosin. Gimana ceritanya lu ngerasa dijeblosin jadi manajer? Karena komika? gini, jadi pertama kali itu lu juga pengen jadi komika pertama kali dong. karena pengen jadi komika juga. Oh, awalnya pengen jadi ikut komika. komunitas. Lu ikut kompetisi nggak sempet? Suca. Oh enggak. Nah, tapi di Kompas TV di waktu itu ada namanya Liga Komunitas Stand Up. Kamu ikut? Audisinya ikut. Tapi yang lolos Diki. Bukan kamu. Bukan. Karena waktu itu memang deketnya sama saya. Diki bilang, lu ngurusin aja deh. Bang, bantuin Bang. Gitu. Berarti sekarang lu udah jalan dengan 4 talent nih. 4 talent. Palingnya 4 talent dan sekarang kondisinya sudah tidak single karena udah married, udah bisa menghidupi keluarga lah ya. Bisa. Iya. Jadi jelas bahwa perpindahan lu dari depan layar ke belakang layar tidak sia-sia ya. Betul sekali. Betul sekali.